Masih di News Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat menolak rencana peninjauan lokasi sengketa tanah. Warga mengamuk dan blokade jalan menggunakan kayu dan batu. Beginilah situasi menegangkan saat ratusan warga Dusun Pasariang, Desa Parape, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berusaha mengadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan negeri Polewali Mandar. Warga memblokade ruas jalan dengan balok kayu dan batu, sebagian di antara mereka membawa senjata tajam. Mereka menolak peninjauan batas tanah yang menjadi objek sengketa yang hendak dilakukan pihak pengadilan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun tidak terelakkan. Suasana sempat memanas saat sejumlah warga mengepung kantor desa tempat peninjauan akan dilakukan. Peninjauan ini merupakan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya selalu digagalkan oleh penolakan warga. Sedikitnya 40 kepala keluarga tinggal di lokasi sengketa dan menolak meninggalkan lahan yang sudah mereka diami selama puluhan tahun. Sebanyak 200 personel kepolisian diterjunkan untuk mengawal proses peninjauan. Pihak pengadilan negeri terkait pengamanan kegiatan ini, kami sudah melakukan pengamanan dengan kekuatan full, mendasari kepada kita intelijen. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan pengamanan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Ada berapa personil yang diterjunkan hari ini, Bunda? Untuk kekuatan yang kita gunakan untuk pengamanan ini ada 200, kurang lebih 200 lebih. Warga yang menempati lahan tersebut mengaku enggan angkat kaki karena lahan itu telah menjadi tempat mereka hidup dan mencari nafkah sejak lama. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti Musirawas, Sulawesi Selatan diduga menolak razia rutin. Para napi melawan petugas dengan batu dan sempat menguasai lapas. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli itu dibantah oleh pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli di sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya.
Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini, Pak, apakah betul, Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin, Pak, lebih panjang, Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai razia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, Anyus melaporkan. Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. Diduga tabung gas bocor, kebakaran menimpa rumah makan Siap Saji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Pemirsa, sebuah rumah makan Siap Saji di perumahan Grand Wisata Desa Lambang Sari, Tambun Selatan ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian dapur restoran. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor. Material bangunan dari bahan kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet. 5 unit damkar dikerahkan dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Banyak dari kebocoran dari gas. Pak, informasinya kan kejadiannya 2 kali dalam 1 hari ini, siang sama ini malam ini setengah 10 tadi. Cuman tadi kita dapat berita itu lebih jam 20.55 menit. Jam 1.55 menit kita berita dari warga. Objek yang terbakar sendiri itu apa sih, Dan? Ya? Objek yang terbakar itu apa? Itu restoran. Restoran. Betul. Itu. Ya. 1 lokal. Dan berapa unit yang diterjunkan? Dari kabupaten 3 unit, bantuan dari kota 1 unit, dan dari wisata 1 unit. Pemirsa, kebakaran melanda gedung Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Petugas berjibaku selama 2 jam memadamkan kobaran api. Kobaran api tampak membumbung tinggi dari gedung Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Andalas, Kota Padang, pada Kamis malam. Api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan gedung berantai 3 tersebut. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kondisi bangunan yang terbakar 3 lantai. Kemudian memang ini adalah tempat perkuliahan. Dan api tadi kita sudah datang, api sudah cukup besar dan kita langsung bergerak untuk memadamkan api. Berarti kerusakan paling parah lantai berapa, Pak? Yang paling parah itu di lantai 1, lantai 2. Dugaan sementara penyebabnya apa, Pak? Ini sedang diselidiki oleh teman-teman dari kepolisian dan nanti hasilnya akan disampaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga sementara kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu ruang kantor di lantai 1 gedung. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung, tiba-tiba meledak dan terbakar. Tidak ada korban dalam insiden ini. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung pada Kamis pagi tiba-tiba meledak dan terbakar. Peristiwa ini terekam dalam kamera CCTV. Api pertama kali muncul dari tempat penampungan BBM. Namun kemudian api seketika padam beberapa saat setelah ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian menimbulkan api sehingga menyambar tempat penampungan BBM.
Api diduga dari pompa penampungan BBM yang kemudian terbakar sehingga menyulut juga menyambar ke dispenser Dexrite yang ada di SPBU. Lokasi saat ini diberi garis polisi untuk pengamanan dan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut kertas mengalami remblong hingga menabrak traffic light dan terguling menimpa pengendara sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia. Truk tronton pengangkut kertas mengalami remblong di turunan Tanah Putih, Semarang pada Kamis malam. Truk melaju tak terkendali hingga menabrak trotoar dan juga traffic light, kemudian terguling. Naas, pengendara sepeda motor yang melintas tewas tertimpa muatan truk saat terguling. Proses evakuasi berjalan lama karena korban terhimpit di bawah muatan truk. Korban pengendara motor pun tewas di lokasi kejadian, sementara sopir dan kernet truk mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Atas, tadi kendaraannya berasal dari atas ya, dari Tanah Putih ini turun. Tadi menabrak traffic light yang di kanan ya, kanan. Terus tadi diduga menabrak satu pengendara roda 2. Ini masih kita evakuasi, juga termasuk supir. Membawa kita di proses evakuasi. Jadi langkah-langkah kita pertama kita evakuasi dulu ke TKP, evakuasi. Terus nanti baru kita dalami keterangan apa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke ISUP ininya ke masuk ke kepolisian untuk penanganan kasus. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo, dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.